Salah satu daya tarik dari Samsung Galaxy A54 5G ini menurut saya adalah warna Awesome Lime-nya. Dan sekarang, akhirnya warna itu hadir juga buat Samsung Galaxy A34 5G. Warna Awesome Lime-nya ini memang cakep banget dan anti-mainstream. Tapi setelah 6 bulan dirilis, apakah Samsung Galaxy A34 5G Awesome Lime ini masih relevan untuk dibeli saat ini? Khususnya di tengah gempuran smartphone mid-range belakangan ini yang makin kompetitif. Kalau bicara soal angka di atas kertas, Samsung Galaxy A34 ini mungkin kalau dilihat biasa aja dibanding mid-range lain yang dirilis belakangan. Tapi kalau bicara soal experience-nya, jangan tanya. Bahkan setelah 6 bulan berlalu, menurut saya Samsung Galaxy A34 ini masih sangat relevan. Salah satu hal yang paling saya suka dari A34 series sejak awal adalah desain dan durability bodinya. Karena jujur aja sampai saat ini masih belum ada mid-range lain yang menawarkan sertifikasi IP67 di bodinya, yang bisa nyemplung air sedalam 1 meter. Selain itu, secara handheld, meskipun Samsung Galaxy A34 ini bukan yang paling tipis, bahkan cenderung bold kalau digenggam, tapi sampai saat ini desainnya ini masih jadi favorit saya karena terasa sangat compact dan nyaman buat digenggam. Lengkung frame-nya ini juga nyaman banget kalau dipakai buat gaming. Terasa lebih nge-grip di tangan justru karena bentuknya yang rada bold dan nggak terlalu tipis. Frame metalnya solid, backdoor-nya smooth tapi keset dan nggak ngebekas sidik jari. Terus desain yang simpel ini justru menurut saya malah terlihat lebih menarik, nggak norak dan nggak ngebosenin, ditambah warna baru Awesome Lime-nya ini. Kedua, fotografinya. A-series yang dirilis di tahun 2023 ini menurut saya benar-benar mengadaptasi rasa yang identik dengan flagship-nya, khususnya S-series. Apalagi setelah adanya beberapa update firmware yang semakin menyempurnakan kemampuan fotografinya beberapa bulan terakhir ini. Yang membuat menarik dari sisi fotografi adalah autofocus dan image post-processingnya yang cepat. Jadi jepret-jepret foto itu feel-nya jadi terasa lebih fun di Samsung Galaxy A34 ini. Ciri khas fotografi Samsung yang identik dengan yang ada di flagship-nya adalah detail yang bagus dengan tone warna yang natural. Dan yang saya suka, karakteristik warnanya cenderung hampir sama di semua mode fotografinya, berkat AI Image Enhancer-nya juga. Jadi gambar yang dihasilin lebih detail, clear, dan vibrance hampir di semua jenis situasi. Bahkan ada fitur object eraser juga di sini buat menghilangkan objek mengganggu yang tidak kita inginkan. Jujur saya suka banget dengan formulasi kamera dari Samsung 2 tahun belakangan ini, karena terasa sekali mengadaptasi formula yang ada di flagship-nya. Beda banget kalau kita compare dengan Samsung sejuta umat beberapa tahun yang lalu, seperti Samsung Galaxy A51 ini. Meskipun ini adalah salah satu yang terbaik di masanya, tapi memang improve-nya terasa sekali padahal secara seri ini masih ada di bawah seri 5. Khususnya dalam menangani pencahayaan, HDR yang semakin bagus, tone warna yang lebih natural sesuai warna aslinya, dan detail yang mantap. Image post-processingnya ini menarik, coba perhatikan ini. Capture-nya cepat, dan meskipun di preview screen hasilnya terlihat biasa-biasa aja, tunggu sepersekian detik maka image post-processingnya akan bekerja sangat baik menghasilkan kombinasi layer-layer HDR yang sangat menarik. Khususnya di foto-foto portrait seperti ini. Front kameranya juga hasilnya sangat memuaskan, detail yang tajam, autofocus yang cepat, dan skin tone akurat. Nggak beda jauh kalau dibandingin dengan main kameranya. Selain itu, nighttografinya juga cukup bisa diandalin di kondisi low light. Coba lihat beberapa foto berikut ini. Untuk kondisi low light yang seperti ini, tanpa perlu mengaktifkan night mode, masih bisa di-capture dengan baik dan tidak terlihat adanya noise. Bahkan di kondisi yang lebih jauh dari sumber cahaya pun hasilnya masih tetap memuaskan. Tapi buat mode portraitnya, meskipun masih bisa handle low light dengan baik, tapi nggak saya rekomendasiin terlalu jauh dari sumber cahaya. Alhasil fokus ke objeknya akan berkurang dan mulai muncul noise. Nah, di kondisi yang gelap banget kayak gini, night mode-nya lebih cocok diaktifin. Baru mulai terasa perbedaan detailnya, dynamic range maupun noise-nya. Tapi untuk capture mode malam seperti ini, setidaknya perlu waktu sekitar 2-3 detik dalam kondisi yang benar-benar steady supaya OIS-nya bekerja lebih sempurna.
Overall untuk kondisi low light, main game Raya ini menurut saya masih mumpuni meskipun nggak perlu kita aktifin night mode-nya sama sekali. Video recording 4K 30 fps-nya juga stabil, frame rate smooth, dan auto exposure-nya cukup adaptif. Nightography ini adalah salah satu inovasi yang nggak bisa kita temui di deretan smartphone Samsung pendahulu. Coba kita iseng compare lagi dengan Samsung A51. Meskipun kita capture di kondisi indoor yang masih cukup terang, tapi perbedaannya sangat signifikan khususnya dalam menangkap fokus objek di kondisi low light. Tentunya salah satunya karena belum ada OIS. Gambar yang dihasilin jadi kurang fokus dan blurry, dan masih terlihat noise di mana-mana. Sedangkan di Samsung Galaxy A34 ini yang sudah mengusung nightography terasa effortless dalam menangkap detail objek dengan dynamic range yang masih terasa luas. Apalagi kalau kita compare dengan kualitas foto portraitnya, semakin terasa lagi perbedaannya seperti ini. Begitu juga kalau kita compare di kondisi low light yang jauh dari sumber cahaya, detail dan noise-nya semakin terasa perbedaannya. Jadi mungkin buat kalian yang udah lama ragu buat upgrade ke Samsung seri-seri terbaru, percayalah, ini improvement yang sangat terasa, dan saat yang tepat buat kalian upgrade ke Samsung Galaxy A34 ini. Ketiga, experience visualnya. Selain 6,6 inch Full HD Plus Super AMOLED 120Hz yang mantap buat gaming dan entertainment karena ciri khas warnanya yang vivid, dan yang paling bikin nyaman experience-nya justru karena dikombinasi sama Android 13 One UI 5.1-nya yang simple. Selalu terasa smooth dan fluid buat dipakai. Jujur experience pakai One UI Samsung ini masih tetap jadi salah satu alasan kuat buat stay di Samsung yang masih sulit disaingi kompetitor. Yang udah terbiasa sama One UI pasti tahu jelas perbedaannya kalau dibanding UI lain. Jadi buat para user Samsung saat ini yang mungkin masih bertahan di Samsung Galaxy A32, A51 atau A71, mungkin ini saat yang tepat buat kalian upgrade. Karena upgrade-nya jelas bakalan signifikan hampir di semua aspeknya, mulai dari performa, kamera maupun displaynya. Display Samsung Galaxy A34 ini juga masih oke dipakai di kondisi outdoor siang hari, maupun dipakai di kondisi indoor yang gelap banget, soalnya udah tersertifikasi eye carrying display. Keempat, lebih ke efisiensi performa dan durability baterainya yang mantap. Kita testing dijadiin daily driver, baterai 5000 mAh ini tembus sampai 2 hari dengan pemakaian wajar. Kita testing buat nonton YouTube selama sejam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Testing buat main game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra juga bisa nampilin FPS rata-rata di 57 frame per seconds dengan temperatur maksimal ada di 41 derajat. Cuma terasa hangat aja di genggaman tangan. Baterainya juga cuma berkurang 7% aja setelah 30 menit bermain. Kita testing game yang lebih berat, Genshin Impact di settingan lowest mode 60 frame per seconds, FPS rata-ratanya masih bisa mencapai 45 FPS dengan temperatur maksimal ada di 44 derajat. Dan baterainya cuma berkurang 11% aja setelah 30 menit bermain. Meskipun udah cukup mumpuni buat gaming, kalau urusan performasi Dimensity 1080 saat ini memang belum bisa dibilang yang tercepat di kelasnya. Tapi kalau urusan durability baterainya saya akui masih salah satu yang terbaik, awet banget. Lebih cocok buat yang memang nyari smartphone dengan baterai awet dan penyimpanan memori gede buat dijadiin daily driver. Dan 25 watt fast charging. Harapan saya sih bakal lebih oke lagi kalau kecepatan chargingnya ditingkatin. Pertimbangan lain adalah komitmen Samsung dalam ngasih support after sales, yaitu 4 kali update OS dan 5 tahun security update. Nah, itu tadi beberapa alasan kuat yang menjadi selling point utama kenapa Samsung Galaxy A34 dengan warna baru Awesome Lamp-nya ini masih worth it dan relevan buat kamu beli bahkan setelah 6 bulan perilisannya. Bagaimana kalau menurut kalian? Atau mungkin ada yang mau nambahin? Feel free to komen langsung aja. Buat kalian yang memang berminat dengan Samsung Galaxy A34 5G dengan varian warna baru Awesome Lamp ini, kita juga udah taruh link pembelian di kolom deskripsi. Saya Vian, see you in the next videos.